Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bedah Lapak. Dan saya Nabila. Hari ini tepatnya di podcast perdana kita yang terbaru nih, yaitu Womanpreneur. Nah, kita udah kedatangan narasumber nih ya, sesuai dengan tema kita, Womanpreneur pastinya. Yaitu hari ini temanya berkah dan hikmah resign demi prioritas yaitu keluarga. Nah, penasaran kan siapa nih kira-kira narasumber kita? Langsung aja kita ketemu dengan beliau, yaitu Ibu Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah nih, senang banget nih hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti kita akan belajar banyak nih dari beliau, khususnya mungkin ibu-ibu atau wanita-wanita di luar sana ya. Nah nih kita akan belajar banyak. Hari ini saya mungkin kenalin dulu ya sedikit tentang Bu Ratih. Nah, Bu Ratih ini nama lengkapnya Ratih Ramadini, betul ya Bu ya? Ya, saya baca-baca juga, Ibu tuh asli Padang. Padang Jawa. Oh, Padang Jawa. Berarti Uni dong. Uni boleh. Uni Rati, waduh. Masya Allah nih orang Padang ya. Nah, boleh dong Bu ceritain sedikit mungkin background keluarganya, anak, Ibu dari 3 anak, betul ya? Mungkin boleh ceritain sedikit gitu. Iya. Ya saya istri dari suami saya namanya Faisal Ramli. Anak saya 3, laki 2, perempuan 1. Ya alhamdulillah sekarang ini aktivitas lebih banyak membantu suami ngurusin bisnis ya, beberapa bisnis gitu. Iya, Masya Allah nih. Mungkin langsung bisnis atau sebelumnya mungkin pernah kerja dulu atau mungkin apa gitu Bu? Boleh ceritain? Ya dulu jadi awal sekali saya baru bekerja itu setelah saya menikah gitu. Jadi setelah saya lulus kuliah, dapat ijazah tuh langsung ijabsah. Masya Allah. Ya langsung dapat ijabsah. Terus saya belum bekerja. Lalu setelah nikah saya baru kerja itu sebagai trainer komputer gitu. Jadi trainer komputer di salah satu lembaga training yang mengajar tentang web programming dan web design. Lalu tidak lama saya mencari lagi tempat bekerja lagi itu di lembaga training untuk mengajar Microsoft Excel, Word, PowerPoint, pokoknya yang aplikasi Microsoft gitu. Jadi kliennya kebanyakan dari corporate gitu sih. Masya Allah, keren nih. Biasanya kan cewek tuh jarang banget ya web programming gitu ya, IT atau yang semacamnya gitu. Ini unik nih Bu. Berarti ini unik ya. Justru itu saya memilih untuk mengajar karena saya nggak mau terjun di dunia programming gitu. Oh gitu sebenarnya. Lebih suka ngajarnya gitu ya? Iya, lebih kayak sepertinya kalau untuk seorang istri yang saat itu saya sudah punya anak, saya tidak mau membebankan pikiran untuk ke arah pekerjaan yang yaitu kan menguras pikiran juga ya, programming gitu. Jadi lebih itu, dan saya ingin memberi manfaat ilmu gitulah kepada banyak orang. Keren nih, wah keren banget ya. Terus kalau saya dengar kan Ibu bisnis juga nih, kalau nggak salah warung sehat ya namanya. Boleh dong Bu ceritain sedikit atau ceritain sama teman-teman ya bisnis warung sehat tuh apa sih gitu. Mungkin belum banyak yang tahu. Iya, jadi warung sehat itu kita dirikan waktu itu tahun 2009. Jadi awal mulanya memang karena kita niat untuk menyehatkan banyak orang gitu. Jadi dulu itu sebelum menikah suami sempat sakit lama, sakit 2 tahun tuh. Sakit 2 tahun, entah belum ketahuan sakitnya apa gitu. Terus kita menikah. Saya pun dulu pengen cepat-cepat menikah itu bukan apa-apa, karena saya ya kepengen bantu merawat dia lah gitu. Kan nggak mungkin ya kalau jadi ya saking karena udah kenal lama, terus kita nikah aja biar mungkin ini jalan biar lebih bisa cepat sembuh gitu. Alhamdulillah ternyata setelah itu udah berangsur lebih baik, tapi masih sering ini ya kambuh gitu ya. Baru ketahuan sakitnya itu GERD gitu. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah makin banyak mengenal itu GERD namanya, penyakit dari asam lambung.
Nah, terus setelah itu sebelum terlalu belum sembuh banget gitu, akhirnya kita mutusin mau berobat kemana-mana kok nggak sembuh gitu. Tapi udah akhirnya suami putusin kita nggak usah fokus untuk menyembuhkan diri sendiri lah gitu. Kita kepengen bikin usaha sesuatu yang bermanfaat buat orang, yang menyehatkan orang lain. Mungkin dari situ Allah nanti berikan saya kesembuhan gitu. Ya udah, sambil jalan ya alhamdulillah, sambil berangsurnya waktu suami pun semakin sehat dan semakin sehat lagi gitu. Masya Allah, ini keren nih teman-teman ya. Jarang gitu yang mungkin yang kepikiran ya di saat dirinya sakit tapi justru pengen nyembuhin orang lain bukan dirinya lagi gitu kan. Wah, Masya Allah. Saking udah capeknya berobat kemana-mana jadi ya udah mencari kesembuhan nggak, akhirnya mungkin emang kita harus banyak beri manfaat gitu kali ya ke orang. Iya, jadi saat nolong orang disitulah malah justru ditolong sama Allah. Iya, Masya betul. Allah. Keren Bu. Aduh, saya jadi keren banget ya ini teman-teman. Belajar banyak nih. Baru pertama ini kita udah banyak banget ya belajar dari beliau. Nah, terus juga kalau yang saya dengar-dengar nih, Ibu juga aktif di salah satu lembaga gitu ya, atau mungkin yang sekarang kita kenal nih, yaitu Kampus Pengusaha Muslim ya nih. Ini teman-teman ya nih, KPM, kita disponsorin sama KPM. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit juga Bu, KPM tuh apa sih? Mungkin teman-teman juga ada nih yang belum tahu gitu kan, KPM tuh apa. Jadi kalau sebelumnya tadi pengen sehat dengan menyehatkan orang lain, nah selanjutnya setelah bisnis berjalan lumayan ada perubahan dalam keekonomi kami, kita pengen lagi nih sukses itu dengan mensukseskan orang lain gitu. Ya, nah ini udah makin seru nih Bu, stop dulu ya. Biar makin penasaran nih teman-teman, nih makin seru ya obrolan kita hari ini. Nah nanti akan dilanjutin lagi nih lebih dalam gimana sih bisnisnya beliau, terus juga gimana menjalankan perannya ya sebagai ibu, istri, dan juga pengusaha gitu ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di channel Bedah Lapak. Sesaat lagi kita akan lanjutin nih sesi obrolan yang seru ini. Oke teman-teman, kembali lagi nih di YouTube channel Bedah Lapak, dan kita akan lanjutin lagi nih obrolan kita yang tadi seru banget sama Ibu Rati, betul ya? Nah, tadi kan udah bahas ya sedikit tentang bisnisnya, terus juga gimana background dan juga keluarganya ya Bu ya. Nah, saya pengen nanya nih ya, ceritain boleh lagi ya Bu ya, cerita supaya bisa menginspirasi nih saya juga, terus juga wanita-wanita di luar sana ya, yang mungkin bekerja juga atau mungkin pengusaha juga, ibu-ibu di luar sana ya. Gimana sih atau kenapa memutuskan resign gitu dari pekerjaan yang sebelumnya kan udah sesuai sama passion nih, sama bidangnya gitu. Kenapa sih akhirnya kok memutuskan resign terus malah fokusnya ke keluarga atau bisnis gitu? Ya, ini sebenarnya saya terinspirasi dari ustazah saya dulu, namanya Ustazah Poppy Yuditya. Dulu saya halaqah dengan beliau, jadi saya terinspirasi justru malah dengan beliau. Saat itu saya belum apa-apa ya, masih kerja, masih biasalah gitu, dengan anak satu, masih usia sekitar belum 1 tahun. Nah, sementara saya lihat beliau itu seorang wanita yang lulusan S2 dari Australia dulu malah, tapi dia memilih untuk resign demi keluarganya, demi anak-anaknya, lalu dia tinggalkan itu, benar-benar dia tinggalkan
segala yang udah pernah dia capai sebelumnya, termasuk pekerjaan dia waktu itu posisinya sangat bagus gitu. Nah di sini saya lihat kenapa beliau bisa kok saya enggak gitu, karena saya juga belum apa-apa gitu, saya cuman ya pegawai biasa. Lalu saya setiap hari itu melihat anak itu, saya pergi pagi dia belum bangun, saya pulang dia udah tidur gitu. Kadang tuh sampai berapa hari, ada 2 hari itu saya belum nggak ketemu sama dia tuh, sama anak saya itu. Jadi di kantor saya ada perasaan bersalah gitu ya di situ. Saya ini ibu macam apa gitu, saya kok ini, belum lagi tuh baru soal anak gitu ya, belum lagi urusan dengan suami gitu ya. Jadi waktu itu ustazah itu juga bilang kalau seorang sahabat itu ada jadi ketika dia tiba-tiba berkeinginan gitu ya dengan istrinya, dia langsung pulang gitu kan, langsung dengan istrinya gitu kan. Nah terus gimana dengan kita yang bekerja gitu? Suatu saat tiba-tiba suami saya, apalagi suami saya posisinya waktu itu memang udah punya usaha gitu ya, usaha masih kecil-kecilan, tapi kan dia yang lebih sering di rumah gitu. Nah kalau dia lagi di rumah terus dia berkeinginan itu gimana gitu, sementara sayanya di kantor. Itu sih yang waktu itu poin itu yang ustazah saya itu yang ceritakan, yang membuat saya mikir gitu, iya ya gitu kan, ntar dia lari kemana gitu. Itu yang saya pikir itu. Terus akhirnya lambat laun, walaupun orang tua kurang setuju juga waktu itu, karena merasa udah menyekolahi, udah merasa orang tua juga punya cita-cita tinggi gitu terhadap saya, tapi saya tetap tetap meyakinkan bahwa rezeki itu memang sudah diatur sama Allah gitu. Jadi bukan berarti kita nggak bekerja itu rezeki hilang gitu. Kalau memang Allah udah, kita kan suami istri, dengan suami istri ini punya rezeki yang sudah digabung gitu ya. Jadi kalau ternyata seorang istri ini resign, insya Allah digantikan ini suaminya nih rezekinya gitu. Kalau memang menurut Allah itu porsinya ya segitu gitu kan. Di situ saya tuh saya berkeyakinan itu aja gitu. Sampai akhirnya orang tua saya pun luluh, alhamdulillah, terus mau menerima saya untuk resign gitu. Lalu kesini-sininya nih ada seorang karyawan saya, sama nih posisinya, dia punya anak, dia karyawan saya nih dua-duanya. Dia itu cinlok lah ya, cinlok, dia menikah berdua, terus udah punya anak, akhirnya nggak ada yang ngurusin anaknya, salah satu resign. Nah di sini saya lihat banget kebesaran Allah ya dalam memberikan rezeki itu. Jadi ketika si istri ini resign, otomatis kan harusnya hitungan gajinya tuh kan kurang ya gitu. Saya kan lihat sendiri karena saya yang menggaji gitu. Ternyata selang ini ternyata selang berapa bulan si suami ini semakin pintar untuk mempraktekkan keahliannya. Ya alhamdulillah gajinya kekejar loh untuk menjadi 2 kali lipat seperti waktu dia berdua gitu. Di situ saya lihat iya benar, ini kebesaran Allah gitu. Saya bilang kalau emang Allah udah tetapkan segitu, dari manapun itu rezeki akan mengalir. Masya Allah, keren banget nih ya. Jarang sih ya, maksudnya yang akhirnya mengorbankan hal besar gitu, mungkin yang wanita karir atau impiannya demi keluarganya gitu. Masya Allah banget nih. Ya. Nah terus boleh tahu nggak sih Bu, sebenarnya tujuan besarnya gitu ya, kenapa sih milih bisnisnya itu warung sehat gitu kan, setelah resign terus kan kenapa sih milihnya itu warung sehat, tujuan besarnya itu kenapa gitu? Tujuannya selain tadi untuk menyehatkan banyak orang, ini pengen jadi solusi juga buat orang itu ya, suatu pengobatan yang sebenarnya terjangkau gitu ya, awalnya terjangkau oleh masyarakat, terus juga memang terbukti menyehatkan gitu. Jadi beberapa orang bolak-balik ke rumah sakit itu nggak kunjung sembuh gitu-gitu, akhirnya ke kita dan kita kombinasikan, karena di warung sehat itu tidak cuman hanya berobat dengan obat herbal gitu, tapi kita atur juga pola pikirnya dia.
cara berpikirnya dia tentang apa itu, kenapa dia dikasih ujian seperti itu. Terus dari situ kita arahkan dia untuk ikhlas dulu nih. Dia dapat sakit ini tuh dia ikhlas dulu. Mengubah mindset itu aja tuh udah lumayan merubah membantu penyembuhannya gitu membantu ya? penyembuhan juga. Terus selain pola pikir, pola makan, terus pola ibadahnya. Seperti kalau kita sering sarankan ke pelanggan kita yang hipertensi, kita sering sarankan misalkan senyum Bu gitu. Biasanya orang hipertensi itu biasanya susah senyum. Gitu. Biasanya susah senyum. Coba yang hipertensi itu tahan senyum, senyum benar-benar senyum itu ditahan 20 detik gitu ya. Senyum aja gitu 20 detik ditahan itu setiap pagi kalau bisa dan setiap beberapa kali itu, tapi kalau bisa ya sehari itu 30 kali lah gitu. Nah itu ternyata ada hormon endorfin yang untuk menenang memberi ketenangan juga dan melancarkan peredaran darah juga gitu. Itu jadi yang seperti itu yang mungkin nggak ada di tempat lain gitu. Hal-hal yang itu, dan alhamdulillah banyak yang cocok dengan konsep kita gitu. Insya Allah keren sih, maksudnya kan biasanya kalau kita berobat gitu ya teman-teman, paling ya udah keluhannya apa gitu kan, terus ya udah dikasih. Nah ini tuh agak unik gitu ya, berbeda gitu. Justru dari mindsetnya dulu, terus juga pola-pola yang lain yang mungkin yang kita nggak sadar gitu ya, ternyata itu tuh sumbernya. Sama pola gitu. makan juga harus dijaga. Kita ada rumus-rumusnya tuh, kalau diabetes harus makannya ini gitu. Iya, Masya Allah, keren-keren. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Nah, terus juga nih kan Ibu bisnisnya udah lama nih, udah 11 tahun ya, hampir 11 tahun. Pasti kan nggak mulus-mulus aja ya, betul ya Bu ya? Pasti ada banyak nih lika-likunya. Nah, apalagi juga Ibu nggak cuma bisnis aja gitu, tapi juga ngurus keluarga, anak gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih Bu itu dulu mungkin perjuangannya di warung sehat, terus juga sambil ngurus keluarga juga, mungkin boleh berbagi gimana sih perjuangannya? Iya, jadi dulu awalnya banget produk kita cuman 4 produk. Ada susu kedelai, susu kambing, beras itu ya, beras organik sama bekaptul gitu. Ini aja 4 produk ini, dan susu kedelai itu saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri, jadi lihat resep di internet, terus otodidak bikin, nyoba-nyoba berkali-kali. Alhamdulillah akhirnya dapat ramuan yang pas gitu, dan terus ini dijual, alhamdulillah laku. Cuman begitu laku, saya bingung, saya udah capek banget gitu mau bikinnya itu, ternyata capek banget. Apalagi waktu itu saya posisinya lagi hamil 7 bulan ya anak saya. Jadi itu sambil ini perut gendut itu sambil susah ya. sambil gitulah. Tapi alhamdulillah sih itu dijalanin, terus senang aja ternyata kok laku, orang banyak suka gitu. Lama-lama akhirnya terus ada karyawan, kita ambil karyawan untuk bantu masak gitu. Mulainya dari situ. Lalu setelah itu alhamdulillah suami gabung dengan suatu klinik kesehatan juga. Disitulah banyak belajar sih tentang ilmu-ilmu kedokteran herbal. Lalu 2 tahun kemudian karena ada masalah manajemen, kita jadi harus ternyata memisahkan diri lagi. Nah akhirnya kita lanjut lagi, kita mau ngapain nih sekarang. Akhirnya udahlah, kita udah punya ilmu herbal, ya udah akhirnya kita bikin lagi dengan konsep waktu itu toko herbal yang di mall. Karena dulu itu tahun 2010-an itu nggak ada toko herbal di mall ya. Kita waktu itu saya meyakinkan aja ke suami, yakin deh ini suatu konsep baru gitu, jangan di depan gang rumah terus gitu. Nih siapa yang mau lihat toko kita gitu. Akhirnya ya udah, dengan waktu itu bayaran iuran sewanya kan bulanan. Ternyata alhamdulillah ya, mungkin itu dia kali ya berkahnya juga. Kita cuman bertiga, saya, suami, dan 1 karyawan, itu ganti-gantian jaga toko. Masih bertiga ya? Bertiga doang, 1 karyawan jaga toko. Jadi kalau saya, karena biar bisa jagain anak, kita gantian. Kalau nggak saya yang jaga toko, suami di rumah. Kalau suami di toko, saya di rumah gitu. Kita gantian terus. Ya alhamdulillah
ternyata berjalan 3 bulan 6 bulan kok bagus ya nih gitu. Terus lama-lama kayaknya kita bisa buka cabang deh gitu. Akhirnya kita buka cabang di sini di mana. Alhamdulillah waktu itu sampai 20 cabang. Masya Allah. Itu tapi ya itu tadi ya, begitu udah 5 tahun 5 tahun berjalan mulai macam-macam lagi lah ya ujian bisnis gitu. Jadi akhirnya kita mesti tutup satu persatu toko, tutup. Akhirnya sekarang kita berinovasi, punya ada pelayanan terapinya, ada bekam, pijat, totok wajah, dan pijat-pijat untuk penyakit-penyakit tertentu itu juga ada, pijat kesuburan juga ada. Itu jadi kita inovasi ke situ. Alhamdulillah kita bisa bangkit lagi. Sekarang hanya 4 cabang ya, 4 rumah terapi kita sebutnya. Tapi alhamdulillah dengan 4 itu ternyata bisa melebihi omset yang tadinya 20 cabang itu. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah ya. Hitungannya Allah gitu Iya, ya. benar. Ada aja gitu. Benar-benar. Keren banget nih. Wah, pasti perjuangannya nggak cuma sekali ya ujiannya ya Bu ya. Mungkin sampai 11 tahun ya. Berapa kali ya? Banyak ya. Tapi Masya Allah bisa bertahan sampai sekarang. Berarti sekarang udah berapa cabang? 4. 4. Pertahankan baru berani 4, belum belum nambah lagi. Semoga masih memperbaiki manajemen segala macam untuk mempersiapkan kita mau buka franchise seluruh Indonesia. Masya Allah. Doain ya. Amin. Doain. Teman-teman, amin ya. Berarti sekarang karyawannya kan tadinya 1 ya, berarti 1 karyawan, sekarang udah sekarang 45. 45, Masya Allah, tuh berapa kali lipat ya. Iya, Masya Allah, sekarang udah banyak banget, udah makin ramai Insya Allah ya. Nah ini makin seru lagi nih kita bahas lebih dalam lagi, tapi nanti kita akan lanjutin lagi ya teman-teman. Gimana sih, tadi kan kita udah bahas nih gimana perjalanan resignnya, terus juga perjuangannya. Nah nanti kita akan tanya nih gimana perannya kan, menjalankan peran sebagai superwoman istilahnya ya. Kan ada jadi ibu istri gitu kan. Nah itu kan maksudnya jarang gitu, mungkin bisa menyeimbangkan itu semua. Nanti kita akan lihat nih gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bedah Lapak. Ya, kembali lagi di channel Bedah Lapak. Nah, kali ini kita akan lanjutin lagi nih obrolan kita yang seru, masih bersama Bu Rati di sini. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas ya Bu ya, gimana perjalanan Ibu, perjuangannya gitu ya. Nah, ini kan luar biasa banget gitu, jadi istri, jadi ibu, jadi pengusaha juga, terus juga berbagi ilmu juga di kampus pengusaha muslim. Nah, ini kan perlu banyak belajar juga nih kita mungkin ya, saya juga, terus juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin lagi bangun bisnis atau mungkin lagi down, apalagi di saat pandemi gini kan, banyak banget nih yang lagi lagi bingung gitu mau kemana atau gimana. Gimana sih Bu tipsnya, mungkin boleh kasih ke kita supaya bisa tetap eksis gitu, terus juga bisnisnya masih bisa bertahan. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya juga nggak tahu ya, ini saya benar-benar bisa memotivasi untuk para ibu, para bunda semua. Tapi mudah-mudahan sedikit tips dari saya ini ya mungkin bisa menambah sedikit insight ya. Jadi kalau bagi kami seperti yang pernah juga disampaikan kalau training-training di kampus pengusaha muslim, yang pertama itu luaskan niat ya. Jadi niat kita untuk berbisnis ini apa gitu. Kita untuk apa? Hanya untuk keluarga kita kah gitu. Kita tanyakan dulu ke diri kita. Kalau kita sukses kita mau apa? Kita mau beli rumah, mau beli mobil,
anak-anak kita biar enak semua gitu. Itu pada umumnya ya, orang pada umumnya seperti itu. Tapi ada satu sisi yang harusnya kita lebih berpikir lagi lebih dalam, selain untuk keluarga mau untuk apa lagi gitu. Jadi disinilah dengan meluaskan niat, insya Allah Allah cukupkan itu rezeki untuk memenuhi niat kita tadi itu. Misalkan kita pengen bisnis untuk nanti bisa menyantuni anak yatim, atau kita mau bayar listrik masjid atau apapun lah gitu. Jadi di situ Allah lihat, oh ini orang mau banyak yang dilakukan nih, kalau ini masa segini aja katanya. Jadi ditambahin deh rezekinya, dikucurin lagi gitu. Jadi beberapa momen ya, saya alhamdulillah gitu, saya juga bersyukur sekali punya suami ini visioner gitu. Jadi sangat kental sekali visi misi hidupnya, saya pun ngikut gitu. Jadi pernah beberapa kali juga kita ada acara-acara sosial, kita ikut. Waktu itu di acara 212 kita buat madu gratis gitu ceritanya. Madu gratis, mau nyumbang, kita mau nyumbang nih, tapi kita udah nyiapin madu buat dibagiin ke para yang sedang aksi 212 saat itu. Tapi ternyata qadarullah karena kita memang posting gitu ya, pengen ngajak juga gitu, mau nggak yang lain ikutan, nanti kita yang sebarin, kita yang salurkan gitu. Ternyata qadarullah kita tadinya niat segitu, malah kita dapatnya malah segitu, jadi kita nggak jadi keluar uang masa gitu. Jadi gitu ya. Sering kali kita setiap mau melakukan suatu kebaikan, justru malah Allah datengin lagi, nggak entah itu dari mana aja gitu, kok malah dapat yang ini gitu. Akhirnya kita, itu contoh kecil sih gitu. Tapi kalau kita lihat para sahabat juga ketika berbisnis, sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf gitu, ketika berbisnis dia menyedekahkan malah bisa jadi seluruh hartanya gitu kan untuk Rasul dan sahabatnya berperang. Tapi alhamdulillah malah dengan begitu Allah kucurkan lagi gitu, Allah digantikan lagi, malah beliau semakin kaya lagi gitu. Bahkan Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasul yang kekayaannya masih ada ya sampai saat ini gitu kan, yang sedang di viral di medsos juga, banknya aja, Bank Utsman bin Affan aja masih ada gitu rekeningnya. Ya itu sih tips yang utama gitu. Jadi ketika kita berpikir untuk bisnis ini bukan untuk kita sendiri, justru malah di situ Allah berikan jalan ya. Itu sih yang mungkin sedikit tips yang bisa entah mungkin bisa memberikan wawasan lagi buat keren teman-teman. Banget nih satu tipsnya, tapi ini masya Allah gitu, keren banget gitu, yaitu luasin niat nih. Ini kan mungkin jarang gitu, kebanyakan kan ya mungkin beberapa dari kita itu ya bisnis buat diri kita sendiri aja gitu kan. Ternyata tips dari Burat ini boleh banget nih teman-teman dicatat ya, luasin niatnya gitu. Nah seperti kemarin pandemi itu sebenarnya kita juga berat ya, mau buka toko lagi gitu, sedangkan kondisi benar-benar down banget gitu. Tapi yang kita pikirkan apa? Karyawan gitu. Kalau kita mungkin kita ada simpenan atau ada apa yang kita masih bisa makan, tapi karyawan bagaimana gitu, keluarganya kalau dia nggak digaji bagaimana gitu. Itu yang jadi kita pikirkan. Akhirnya udah toko tetap buka, walaupun konsekuensinya waktu itu sempat mereka tuh bergantian shift gitu, supaya kita juga nggak terlalu nombok banget di situ, karena pemasukannya nggak terlalu banyak, sementara pengeluaran gaji karyawan itu kan harus ada. Nah itu kita gantian shift gitulah. Di yang penting toko tetap ada, tapi kita nggak rugi-rugi banget juga gitu. Masya Allah nih, boleh dicatat teman-teman ya strateginya juga ya. Insya Allah dengan niatnya yang Masya Allah gitu untuk bantu karyawan, tapi justru Allah kasih pertolongan gitu. Nah ini kan tadi kita bahas nih ya dari tips bisnis gitu. Nah kalau boleh tahu nggak sih Bu, menurut berarti itu kenapa sih keluarga itu ya jadi prioritas gitu, jadi penting selain yang tadi salah satunya karena ustazah gitu ya. Kenapa sih akhirnya Ibu yakin gitu untuk milih ini prioritasnya itu keluarga gitu? Ya jadi kalau saya
berpegang dengan amal jariah yang kita bawa nanti, yang akan selalu ada gitu kan. Ada 3 ya amal jariah, yaitu ilmu yang bermanfaat, lalu anak yang soleh, Sedekah. iya sedekah gitu ya. Nah salah satunya itu ya tadi anak yang soleh itu. Jadi benar-benar anak itu memang aset yang perlu kita jaga, yang perlu ya jangan sampai ini anak jadi nggak soleh gitu, karena ini kunci ke surga kita. Justru kita nggak tahu apakah amal kita itu cukup untuk masuk surga atau apa, tapi kalau anak yang hafiz Quran, insya Allah dia punya syafaat ya, bisa membawa orang tuanya ke surga gitu. Jadi itu sih yang utama. Terus yang kedua, nggak mungkin kalau anak itu soleh tapi kitanya berantakan atau gimana, terus kitanya nggak peduli sama dia atau apa. Yang saya juga terinspirasi juga, ada Ustadz waktu itu juga bilang kalau anak itu rewel, anak itu nggak bisa diatur segala macam, kuncinya cuma satu, pegang aja hatinya gitu. Jadi kalau hati anak itu udah kita pegang, mau apapun yang kita inginin buat dia harus begini, dia akan nurut gitu selama hatinya itu kita udah pegang gitu. Jadi makanya itu yang saya dan suami itu selalu apa-apa tuh ini harus memperhatikan anak, mau nggak mau harus gitu, walaupun di sisi kesibukan segala macam, tapi alhamdulillah suami pun menyempatkan waktu terus gitu di sela-sela kesibukannya juga. Dan selain itu juga kami mengajak mereka untuk mengetahui kita nih ngapain aja sih gitu. Jadi kadang kita ya itu lihat toko, lihat ini nih ada toko, kita punya toko ini semua karyawan saya dia kenal gitu, karena sering kali kita gathering karyawan dia pasti ngikut, dia sering bolos sekolah. Jadi kalau dari TK itu gurunya udah tahu, iya Bu, izin ya Bu mau gathering karyawan gitu. Karena saya bilang yang bawa anak gitu, karena saya pikir ya saya nggak mau ninggalin mereka kalau cuman gara-gara urusan kerjaan saya. Selama saya masih bisa bawa anak, saya bawa gitu. Jadi dia pun kayak mendalami apa yang saya kerjain gitu. Sampai sekarang, sampai udah besar, dia udah bisa tuh kalau abinya nanya-nanya, nih bagusnya kita ngapain ya, ngomong-ngomong soal bisnis gitu. Dia udah mulai nalar gitu, udah mulai ini nih Bi harusnya ada ide-ide bisnis apa gitu, dia udah mulai nalar gitu. Jadi dengan dia menyelami itu, dia juga tahu orang tuanya sibuk karena ini gitu. Jadi dia pun belajar memahami, dan insya Allah jalinan kita tetap terjaga gitu. Amin. Insya Allah. Keren ya. Jadi bisa udah diajak diskusi bareng gitu sama anaknya. Malah kadang biasanya anak yang calonnya mungkin insya Allah yang nerusin gitu ikhtiarnya dari orang tuanya. Amin gitu ya. Amin. Terus kalau misalkan tadi kan maknanya nih, kalau dari yang Ibu jalanin, mungkin tantangan terbesarnya itu apa sih Bu, ngejalanin 3 peran besar ini kan, maksudnya ya Masya Allah gitu kan. Mungkin bisa jadi buat teman-teman juga, tantangannya itu apa sih, mungkin ada yang sama gitu, terus cara ini gimana? Iya, membagi waktu itulah tantangannya. Apalagi sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, yaitu membagi waktu, peran kita di luar, peran kita untuk anak. Memang tantangan besar di situ. Jadi selama ini saya pasti prioritaskan anak dulu gitu. Jadi kuncinya prioritas gitu ya Bu? Iya, dan kalau sebisa mungkin memang kerjaan yang kerjaan bisnis itu kita dedikasikan, kita delegasikan gitu ke karyawan kita. Ya alhamdulillah bisnis ini alhamdulillah kita coba untuk bisa tersistem itu tadi, karena seperti yang kita sering pelajari di kampus pengusaha muslim, kita mengajak ayo bisnis itu biar tersistem, biar kitanya tuh nggak melulu mengurusin bisnis gitu, sementara nanti terbengkalai keluarga, ibadah jadi nggak benar gitu. Jadi bikin bisnis tersistem, lalu kita bisa lebih fokus ibadah, lebih fokus sama keluarga gitu. Masya Allah. Jadi kuncinya itu teman-teman, bagi waktu, prioritasin yang mana gitu ya. Slogannya jalan-jalan bisnis tetap jalan. Oh gitu. Slogan KPM. Tetap ya jalan-jalan gitu. Tetap. Nomor 1 jalan-jalan. Nah ini keren banget nih teman-teman. Nah terus
terakhir mungkin Bu, ada nggak sih pesan atau mungkin harapan nih yang mau disampaikan untuk mungkin wanita-wanita di luar sana gitu yang mungkin juga sama sedang menjalani peran yang sama gitu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Ya Bismillah, jadi mudah-mudahan lagi-lagi yang saya katakan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para bunda. Jadi apa ya, kalau saran-saran itu ya memang pasti berat ya, kita harus dengan berbagai profesi tadi. Tapi kalau yang saya lihat-lihat, seandainya ada seorang bunda pengen resign nih demi keluarga, ya udah ini banget, udah gigih banget semangatnya gitu. Begitu dia resign, dia nggak ada kerjaan apa-apa selain ngurusin anak. Yang ada dia bosen karena dia biasa kerja di luar gitu. Jadi biasa dia punya aktivitas ini terus, tapi dia sekarang suruh apa-apa anak gitu. Masak lah apa, pokoknya seputar rumah itu aja. Akhirnya dia bosen, dia stres sendiri, akhirnya dia pengen kerja lagi. Itu kebanyakan sih seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat ya, jadi kalau bisa begitu resign langsung dikasih kita nih rencana dong, punya rencana kita mau ngapain gitu. Jangan sampai kita cuma melulu urusan anak juga gitu, karena lagi-lagi kita ini pengen punya aktualisasi diri gitu. Nggak cuma misalkan nggak harus melalui bisnis sih, bisa juga misalkan seneng nulis, kita bikin buku, seneng jahit kita atau buka kursus jahit yang orang datang ke rumah kita untuk kursus jahit, atau kita seneng ngajar Al-Quran, kita jadi guru ngaji gitu, atau buka bimbel gitu, pokoknya buka bimbel di rumah gitu ya. Jadi setidaknya kita tuh punya aktivitas gitu selain ngurusin anak dan rumah terus gitu. Jadi dengan seperti itu aktualisasi diri kita itu terpenuhi, insya Allah kita pun bahagia juga gitu walaupun kita bekerja di rumah. Itu sih yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, berarti nggak selamanya gitu ya teman-teman. Kalau kita tuh di rumah aja gitu, banyak hal yang bisa kita lakuin di rumah, harus disiapin. Nah ini Masya Allah kita nggak berasa ya udah ngobrol banyak banget udah nih. Malam. Udah malam. Nah kita udah belajar banyak tadi dari Ibu Rati. Semoga gitu ya Bu ya, sukses usahanya. Terus sama-sama juga Nabila juga, iya, dan tim Bedah Lapak, terima iya, kasih. tim Bedah Lapak di belakang layar ya, semoga nih. Nah ini itu aja teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, nanti kita akan bertemu lagi di channel Bedah Lapak di episode selanjutnya, yang pastinya kita akan mengundang gitu atau akan berbicara lagi nih sama narasumber yang gak kalah kerennya. Jadi jangan sampai ngelewatin, jangan lupa like, komen kira-kira siapa lagi nih yang akan kita undang. Terus juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan nanti selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Ya itu aja. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama. Iya, kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.